Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih mereview kembali artikel karya mahasiswa. Sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Saidatur Rohmah. Pada pertemuan kali ini kita mereview artikel atas nama Mas Hudi ya. Dengan judul penelitiannya efektivitas. Oke, kita tulis semuanya dulu. Oke, kita cek dulu semuanya. Oke ya. Efektivitas pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 sekolah dasar. Oke, efektivitas pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 sekolah dasar. Sudah masuk di sini? Sudah efektif? Ya. Kita cek di sini, oke. Artikel, saran saya pertama adalah tuliskan identitas penulis di sini ya pada artikelnya Anda. Kemudian gunakan template jurnal ketika menuliskan artikel. Ini sangat penting sekali. Kemudian kita masuk ke dalam abstraknya Anda. Yang pertama sudah ada tujuannya, kemudian sudah ada metode, sudah ada hasil di sini. Oke. Oke, kita cek nanti. Ya. Oke. Bagian pendahuluan silahkan sesuaikan dengan ini sudah sesuai ya, sudah sesuai. Namun perlu dicek pada templatenya sistematikanya seperti apa ya pada bagian abstrak. Kemudian pendahuluan juga sama semuanya. Tolong sesuaikan dengan sistematika di dalam templatenya Anda ya. Oke. Ada penjelasan dari undang-undang, kemudian pendidikan, kemudian di saat pandemi, tingkat sekolah dasar. Oke, ini Anda perlu menyesuaikan lagi, menjelaskan mengenai efektivitas, masalah ya, masalah pada saat ini itu seperti apa? Masalah saat ini. Ketika proses pembelajaran daring, mulai dari persiapan, silakan Anda dicek, kemudian sarana prasarana bagaimana prasarana, kemudian ini juga dengan siswa kesiapannya, kemudian dengan orang tua bagaimana, ini kan perlu dicek di sana, perlu diketahui responnya, respon orang tua. Ini berarti Anda melakukan wawancara, melakukan observasi di lapangan seperti apa. Nah, ini jangan lupa tuliskan hari, tanggal, bulan, tahun kapan Anda ke lapangan, bagaimana respon orang tua, respon siswa terhadap efektivitas ininya seperti apa. Nanti harapannya karena mengetahui secara mendalam ini terkait dengan pembelajaran daring itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia seperti apa di sana kesulitannya ya, kesulitannya. Efektivitasnya bagaimana, nah, ini perannya seperti apa. Oke, nanti silahkan Anda, banyak sekali ini perlu menggali terhadap proses pembelajaran itu sendiri yang sudah Anda lakukan mungkin ya di sini. Kemudian cek dengan peraturan saat ini seperti apa, peraturan terkait dengan proses pembelajaran daring, apakah semua sudah disediakan fasilitas yang lengkap atau bagaimana ya. Silahkan, apalagi terkait dengan kendala jaringan, prosesnya seperti apa. Oke, silakan Anda ceritakan di sini, lengkapi dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya agar semakin lengkap lagi artikelnya Anda. Selanjutnya di sini kita masuk di bagian metode ya, metode penelitian. Oke, metodenya mana ini, kita cek. Ini ada kajian pustaka, juga sesuaikan ya dengan yang ada di template seperti apa, karena banyak sekali ini. Apakah sistematikanya seperti ini ya, kita cek di metode ya. Di sana yang harus ada adalah jenis penelitian, kemudian data,
sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, analisis data. Silahkan nanti ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan atau yang ada di template-nya Anda di sini tuh seperti apa. Silahkan semuanya dipindah di template ya cara menuliskannya. Oke, saya yakin Anda bisa ya nih karena sudah lengkap, tinggal memasukkan di template itu sendiri. Ya, kemudian pada bagian hasil penelitian ya. Oke, sebentar. Pada hasil penelitian, hasil dan pembahasan yang perlu Anda tuliskan di sini menyesuaikan dengan tujuannya Anda. Tadi ada efektivitas pembelajaran daring seperti apa, ini berarti perlu melakukan wawancara benar-benar di sini. Beberapa ya efektivitasnya bagaimana, baik itu guru maupun siswa, persiapannya bagaimana, perbedaan dengan luring seperti apa, ini kelebihan dan kekurangannya juga perlu didialogkan. Kemudian di sana ada tabel yang mewadahi ya dari berbagai macam respon ya. Ini perlu sekali terkait dengan indikator efektivitas itu apa saja. Efektivitas aspeknya apa saja yang dikatakan efektif, kemudian masuk ke dalam proses pembelajaran daring. Kemudian apakah di sana terbagi-bagi menjadi beberapa materi atau langsung ke daring. Ini yang tahu prosesnya secara mendalam adalah peneliti yang ada di lapangan ya. Di sana akan terbagi-bagi menjadi seperti apa terkait dengan proses pembelajaran daring itu sendiri. Ada yang daring, apakah ada yang luring? Yang saya tanyakan hal-hal materi yang sulit dipahami oleh siswa, nanti akan ada bantuan penjelasan seperti apa. Nah, itu penting sekali di dalam proses pembelajaran ini. Sehingga seperti yang Anda katakan ada kelebihan dan kekurangannya ini di dalam proses pembelajaran. Ya, seperti yang tadi saya katakan, berarti hasil dan pembahasan di sini menjawab dari tujuan penelitian ini apa? Kemudian di sana perkuat dengan teori dan hasil penelitian. Oke. Sebelumnya ya. Kita cek di sini tujuan penelitian ini agar semakin jelas. Ya. Yang pertama ada efektivitas ya, efektivitas pembelajaran daring itu sendiri. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Anda sepertinya sudah selesai ini ya. Sudah melakukan penelitian. Kemudian solusi ya, solusi mengatasi berbagai masalah tersebut seperti apa ya. Ini saya simpulkan seperti itu ya, perbaikan atau solusinya. Ini Anda tadi sudah ada di dalam proses menuliskan di hasil dan pembahasan, silahkan dilengkapi lagi nanti datanya ini semakin lengkap. Efektivitas itu dari mananya, maka dari persiapan seperti apa Anda sampaikan lagi. Kemudian dialogkan dengan teori dan hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan di sana, datanya seperti apa, masukannya Anda seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut. Itu saran dari saya untuk Mas Hudi di sini. Semoga nanti artikelnya semakin mendalam lagi dan mahasiswa dapat semakin jelas ketika menuliskan hasil pembahasannya. Ini sudah baik, tinggal dilengkapi lagi. Nah, agar yang membaca nanti oh ini arahnya sudah benar. Dan yang paling penting adalah sesuaikan dengan template yang ada di jurnalnya Anda. Itu ya. Oke, itu review dari saya. Semoga teman-teman di sini semuanya bisa memperoleh pencerahan dan semakin mudah di dalam menuliskan artikel. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18